Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yunisya Hasyana, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 2 periode 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas PGRI Silampari dengan NIM 4012511907 yang hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran matematika dengan materi komposisi fungsi. Asal instansi saya dari SMKI Martapura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah senang? Senang. Happy ya? Happy. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, lebih bermakna, dan juga kalian bisa memahami materi hari ini. Untuk itu silakan Ketua Kelas Raidi membantu Ibu memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan Raidi. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak semuanya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Adel kenapa? Sakit. Oke, semoga Adel bisa sehat lagi dan terus bisa ke sekolah lagi. Semoga juga kalian bisa sehat terus, bisa melanjutkan aktivitas sekolah seperti biasa. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Jadi silakan anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan Nanda untuk memimpin ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Dan Pancasila, akulah pendukung.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kalian duduk, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tambah semangat untuk memperoleh pelajaran hari ini. Jadi, semuanya harus bergerak ya. Yuk, kita mulai. Ayo, gerak ya. Oke, sorry. Nah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Harus semangat, lebih semangat dong. Biar belajarnya hari ini semangat ya. Oke, sip. Mulai. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Oke, semangat. Semangat kan? Semangat, silahkan duduk kembali. Kita lanjut ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bayangkan saat kamu pergi ke toko, ya. Pertama, kamu menentukan jarak tempuh, itu sebagai fungsi 1. Kemudian, kamu baru menghitung berapa banyak bensin yang dibutuhkan, itu sebagai fungsi 2. Apakah urutan ini penting? Apa yang akan terjadi jika urutannya dibalik? Kira-kira itu urutannya penting tidak? Penting. Oke, kalau misalnya penting, ada yang bisa kasih alasan kenapa itu penting? Saya Ibu, Oke, silakan Anda. di sini Ibu memberikan alasan ya penting karena menentukan jarak tempuh sebelum kita menghitung banyaknya bensin yang diperlukan itu sangat akurat dibandingkan jika urutannya dibalik seperti kita menghitung bensinnya atau membeli atau menghitung banyak jumlahnya bensin dulu daripada kita
menghitung jarak tempuhnya seperti itu. Jadi dia Oke. tidak relevan. Oke, jadi ya, ketika kamu udah tahu jarak tempuh, otomatis kamu udah tahu juga berapa liter yang harus kamu beli bensinnya. Ketika kalian itu udah ada bensin, tetapi kamu tidak tahu berapa jarak tempuhnya, otomatis tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan kita akan kehabisan bensin. Jadi itu urutannya penting. Oke, sekarang permasalahan kedua. Pertanyaan kedua ya. Jika kamu memiliki dua fungsi, misalnya fungsi mengubah ukuran dan fungsi mewarnai, apakah hasil akhir akan berbeda jika ukuran diubah setelah diwarnai atau sebaliknya? Mengapa demikian? Kira-kira akan berbeda tidak hasil akhirnya? Berbeda. Kenapa berbeda? Ada yang mau kasih alasan? Oke, silahkan Margareta. Ya, hasil akhir akan berbeda. Sebab ukuran gambar sebelum diwarnai akan menghasilkan warna yang menutupi area yang lebih besar. Sementara dua kali terlebih dahulu baru mengubah ukuran akan mempertahankan warna pada area yang lebih kecil. Oke, betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya nih, contoh, ukuran kertasnya kita udah menentukan, ini kertasnya. Terus kita warnain, berarti full warna kan? Ketika kita mewarnai terlebih dahulu, ya, baru kita warnai nih, baru kita ubah ukuran kertasnya, otomatis warnanya cuma setengah. Jadi urutannya atau hasilnya akan berbeda. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nanda dan Margareta. Oke, sebelumnya juga kita sudah mempelajari materi tentang fungsi. Ada yang masih ingat apa itu materi tentang fungsi? Ya, silahkan, Desi. Fungsi adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B, di mana setiap elemen himpunan A dipasangkan dengan angka satu elemen himpunan B. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Desi. Jadi, fungsi itu misal ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya itu berpasangan tepat satu di himpunan B. Dia tidak boleh lebih dari satu pasangan. Kalau dia lebih dari satu pasangan berarti dia relasi. Dia tidak ada ketentuan atau syarat kalau relasi ya. Terus kemarin juga kita udah bahas tentang domain, kodomain sama range. Domain itu apa? Daerah Asal. Oke, kalau kodomain? daerah awal, Oke, kalau range? daerah Hasil. Nah, sepertinya kalian ini sudah ingat materi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan pengertian komposisi fungsi. Kedua, kalian dapat memahami komposisi fungsi yang terdiri dari dua fungsi. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan komposisi fungsi yang terdiri dari dua fungsi. Serta yang keempat, kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual mengenai komposisi fungsi yang terdiri dari dua fungsi. Maksudnya kontekstual itu berarti dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, Ibu harapkan kalian bisa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kenapa? Karena materi hari ini akan berkaitan erat dengan materi berikutnya tentang inverse fungsi. Di mana inverse fungsi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan manufaktur atau perjalanan. Bisa diikuti dengan sungguh-sungguh? Bisa. Harus bisa. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu akan memberikan materi dalam bentuk PPT. Materi kita pada hari ini tentang komposisi fungsi, ya. Sekaligus Ibu menjelaskan, kalian mencatat, oke. Yang pertama itu kalian akan harus tahu dulu ya, harus tahu apa itu pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi. Oke, sebentar.
Oke, di sini pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi, di mana hasil dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Nah, kalian tulis ya. Jika F dan G itu adalah dua fungsi, maka komposisi fungsi ditulis sebagai berikut. Silahkan ditulis dulu. Nanti Ibu jelaskan itu bacaannya apa. Untuk F bundaran GX sama dengan F dalam kurung GX. Sudah ditulis? Sudah. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya membaca itu, kita harus belajar dulu tentang notasi komposisi fungsi. Di mana notasi komposisi fungsi itu menggunakan simbol O kecil. Ini bacanya komposisi atau bundaran, ya. Jadi kalau misalnya yang tadi, ini bacanya F bundaran GX atau F komposisi GX. Nah, ini berarti kita memasukkan X ke dalam fungsi G terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F. Bisa dicatat terlebih dahulu? Bisa. Oke. Sudah dicatat? Sudah, kita lanjut ya. Nah, untuk fungsi F dan G nih, misalnya diberikan fungsi Fx-nya 2x plus 3 dan Gx-nya itu x kuadrat, maka kita dapat mencari komposisi F bundaran Gx-nya itu dengan memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, perlu kalian ketahui nah ya, sifat untuk komposisi fungsi itu dia tidak bersifat komutatif. Artinya, ya kalau misalnya kita dulu belajar kalau sifat komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, misalnya 3 ditambah 2 itu sama aja 2 ditambah 3, ya. Kenapa? Karena sama-sama hasilnya 5. Itulah sifat komutatif. Berbeda dengan komposisi fungsi. Kalau komposisi fungsi itu dia tidak sama atau tidak komutatif, berarti dia itu artinya ya F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Perlu kalian ingat ya ini ya. Kalian catat dulu sebentar. Habis ini kita akan langsung ke contoh soal. Kemudian kita akan membuktikan apakah benar sifat komutatif ini, ya, sifat tidak komutatif ini pada komposisi fungsi. Sudah dicatat? Sudah. Oke, sebentar. Maaf ya, ini sedikit kesalahan teknis. Oke, kita tunggu lagi. Sambil menunggu silakan kalian baca-baca lagi materi tadi. Apa yang ditanyakan boleh ditanyakan. Nanti kita lanjut nih.
Ya. Sudah ya tadi dicatat? Kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama itu diketahui fx-nya 2x plus 1 dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat. Nilai dari f bundaran G2 itu adalah, untuk kalian mencari f bundaran G2, kalian harus tahu dulu f bundaran Gx-nya, ya. Berarti kalau f bundaran Gx ini sama dengan f dalam kurung Gx. Artinya kita memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi fx. Nah, kita tulis fungsi fx-nya di situ berapa? 2x plus 1. Nah, x ini kita ganti dengan fungsi Gx. Berarti sama dengan 2 dikali x kuadrat ditambah 1. 2 kali x kuadrat berapa, nak? 2x kuadrat ditambah 1. Ini untuk f bundaran Gx-nya. Yang ditanya itu f bundaran G2. 2 ya. Berarti tinggal kita ganti x-nya itu dengan 2. Dapatlah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 berapa? 4. Ditambah 1. 2 kali 4. 8. 8 tambah 1 baru 9. Nih jawabannya itu 9. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuktikan sifat komutatif tadi, sifat tidak komutatif tadi ya? Berarti kita harus mencari dulu G bundaran fx-nya. Berarti ditulis G dalam kurung fx. Sama dengan G-nya berapa di sini? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. X-nya itu diganti dengan fx ya. Fx-nya berapa? 2x Plus 1 kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya ya. Berarti ini artinya 2x plus 1 dikali 2x plus 1. 2x kali 2x berapa, nak? 4x kuadrat. Ya, 4x kuadrat. 2x kali 1. 2x. 2x. 1 kali 2x. 2x. 1 kali 1. 1. Jadilah hasil akhirnya 4x kuadrat. 2x tambah 2x. Plus 4x ditambah 1. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil f bundaran Gx yang 2x kuadrat tambah 1 itu tidak sama dengan G bundaran F yang mana hasilnya 4x kuadrat ditambah 4x plus 1. Oke, bisa kalian tulis terlebih dahulu? Ya, silahkan. Nanti kita ada lagi soal, contoh soal nomor 2 dan 3. Bisa kalian cari nanti. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Contoh kedua, pertanyaan kedua. Nah, ini silahkan kalian coba. Terus nanti Ibu tanya apakah jawabannya A, B, C, atau D. Silahkan dicoba dulu. Ya. Pertanyaannya itu, jika fx sama dengan x min 3 dan gx-nya itu 2x, maka G bundaran F4 adalah titik-titik ya. Cari jawabannya. Siapa yang sudah ketemu? Apa jawabannya? Boleh? Tika, maju. Boleh tulis di sini, Tika. Yang lain silakan dilihat apakah jawabannya benar
atau sama dengan kalian yang kalian cari ya. Sudah Tika? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk Tika. Sudah berani maju menuliskan jawabannya di depan. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Yang ditanya itu G bundaran F, berarti harus mencari G bundaran Fx-nya dulu ya. Jadi Tika udah menuliskan G-nya dulu 2X, betul. Kemudian X-nya diganti dengan Fx, juga betul. Berarti ini 2 kali X itu 2X ya. 2 dikali min 3 itu min 6. Karena yang di soal itu mintanya G bundaran F4, berarti Tika mengganti X-nya itu dengan 4. Berarti 2 kali 4 itu 8, dikurang 6 hasilnya 2. Betul sekali. Yeay. Oke. Kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Siapa nih kira-kira yang mau maju? Coba cari dulu jawabannya. Cari dulu jawabannya, nanti perwakilan dari salah satu siswa maju menuliskan jawabannya ke depan. Ya. Sudah? Anissa sudah? Boleh Anissa tuliskan jawabannya ke depan? Oke, silahkan duduk. Nisa, tepuk tangan untuk Nisa karena sudah berani maju ya. Jadi Anissa ini dapat jawabannya itu yang C ya. Kita lihat. Di soal nomor 3 itu hanya diketahui satu fungsi, fx-nya saja. Dia meminta f bundaran fx. Di sini Anissa menulis f dalam kurung fx, betul. Kemudian Anissa menuliskan fungsi fx-nya 4x plus 5, betul. X-nya diganti dengan fungsi f itu sendiri. Jadinya 4 kali 4x itu 16x ya. 4 kali 5 itu 20 ditambah 5. Berarti 16x ditambah 25. Betul sekali Anissa. Tangan. Dah, dari yang Ibu jelaskan. Nih, ada yang mau bertanya tidak? Bu. Boleh, Nadine? Berarti Bu, suatu fungsi digabungkan atau dikomposisikan dan dirinya sendiri bisa ya Bu? Ya, bisa ya. Komposisi misalnya diketahui hanya fungsi f itu sendiri, contoh yang nomor 3 ya. Bisa digabungkan atau dikomposisikan dengan fungsi itu sendiri. Ya, asalkan nanti hasil fungsi pertama itu berada pada domain itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang tanya balik. Ya. Oke, pertanyaannya, apakah urutan suatu fungsi jika dikomposisikan atau digabungkan itu akan mempengaruhi hasil akhirnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan Rindu. Mempengaruhi urutannya karena komposisi fungsi bersifat
tidak komutatif mana F bilangan bundaran F bundaran GX tidak sama dengan G G bundaran F. fx. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Rindu. Jadi ya, tadi F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran fx, berarti komposisi fungsi itu dia tidak bersifat komutatif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan ya, kita lanjut ke tugas kelompok. Sebelumnya juga Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, di mana per kelompok itu ada 4 siswa. Karena udah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Ibu langsung bagikan LKPD-nya. Silahkan. Kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya. Di lembar kedua itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, kalian harus isi identitas terlebih dahulu. Di halaman pertama ya, di halaman pertama itu kan ada kelompok, berarti kalian bisa tulis kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian jangan lupa juga kalian tulis anggota kelompoknya, namanya siapa saja ya dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian kalian diminta bacalah LKPD dengan cermat. Amati informasi pendukung yang disediakan, diskusikan dengan teman sekelompok dengan menggunakan informasi pendukung. Jika ada masalah yang sulit dipecahkan, silakan bertanya pada guru. Tuliskan hasil diskusi pada bagian yang telah disediakan. Jadi nak, di dalam LKPD itu udah ada informasi pendukung. Jadi silakan kalian baca, kalian jadikan referensi untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke, lanjutkan. Selamat mengerjakan. Selamat berdiskusi. Ya, di LKPD itu ada permasalahan pertama dan permasalahan kedua, di mana permasalahannya itu bersifat kontekstual. Sifat soalnya itu kontekstual, ya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Gimana, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok 1? Yang mau tanya tidak? Nggak ada? Belum ada? Oke, ini kelompok berapa nak? Kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, apa Pan? Untuk yang permasalahan nomor pertama ini, yang bagian B itu berarti kita cari dulu yang A. Iya, untuk menjawab bagian B, kalian harus tahu dulu jawaban bagian A. Jadi, kalian cari terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi. Dia minta F bundaran GX. Berarti kalian tinggal menuliskan fungsi fx-nya, kemudian x-nya diganti dengan fungsi GX. Silahkan.
Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ada permasalahan? Oke, kenapa? Ibu, untuk permasalahan yang B, kita harus cari jawaban yang A, jawabannya A, dan tinggal kita ganti X pada jawaban A dengan 10 ya, Bu? Iya, jadi tinggal kita ganti X dengan 10, habis itu nanti kita kalikan. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 ya? Ya, Ada pertanyaan? Bu, berarti pada permasalahan pertama untuk bagian A kami memperoleh 1000 X plus 400 4.500 dan untuk yang B tinggal dikalikan 1000 dengan 10 ya Bu, baru ditambahkan dengan 4.500. Iya, jadi 1000-nya itu langsung kalian kali dengan 10 karena yang pertanyaan B itu 10 buah ya. Nanti kalau udah dapat perkaliannya, hasilnya itu kamu tambah dengan 4.500. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Udah, lanjutkan. Ya. Kalau ada kesulitan lagi boleh ditanyakan ya. Ya Bu. Ada permasalahan? Tidak. Oke, kenapa? Berarti permasalahan pertama ini yang bagian A itu kita memasukkan fungsi GX-nya ke fungsi fx-nya ya, Bu? Ya, coba nih. Iya, berarti untuk yang A ya. Ya, kita memasukkan fungsi GX-nya itu ke fungsi fx. Nanti baru kalian operasikan, dapatlah nanti hasil jawabannya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Ya, lanjutkan. Tidak ada permasalahan? Tidak ada. Oke. Kelompok 4 ada permasalahan lagi? Oke, silakan. Jadi Bu, untuk permasalahan kedua sama ya Bu, cara pengerjaannya dengan jawaban ke-1. Iya, jawaban kedua itu caranya sama dengan jawaban 1. Oke. Oke. Silakan lanjutkan.
Ada permasalahan enggak? Enggak ada. Udah semua belum? Sudah. Sudah. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap belum? Siap. Kelompok 2? Sudah siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Oke, untuk presentasi hari ini kelompok 1 dan kelompok 2 itu menjawab atau mempresentasikan hasil jawaban permasalahan 1 ya. Nanti kelompok 2 dan 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kedua. Oke? 2 dan 4 untuk jawaban kedua. Nanti kita bandingkan jawabannya. Untuk jawaban kelompok 1 sama kelompok 3 kita bandingkan. Nanti kelompok 2 dan kelompok 4 kita bandingkan juga. Silakan perwakilan kelompok 1 tulis jawabannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Kelompok yang lain bisa dilihat apakah jawabannya nanti bakalan sama dengan kelompok 1 atau berbeda ya. Oke, silakan Anggun. Izin menjelaskan. Yang kita ketahui fx-nya 500x plus 2000.
GX-nya 2X plus 5. Yang A, F bundaran G, X sama dengan F dalam G dalam kurung GX. 500X plus 2000 sama dengan 5000 dikali 2X plus 5, 2000 sama dengan 1000X plus 25.000 ditambah 2000 sama dengan 1000X ditambah 27.000. Lanjut. Yang B. Yang B, biaya fotokopi untuk 10 lembar dokumen. F bundaran G 10 sama dengan 1000X ditambah 27.000 sama dengan 1000 dikali 10 ditambah 27.000 sama dengan 10.000 ditambah 27.000, hasilnya 37.000. Oke, beri tepuk tangan untuk Anggun. Silakan kelompok 3 yang menuliskan hasil jawabannya. Apakah jawabannya bakalan berbeda atau sama dengan kelompok 1? Izin teman-teman. Ada jawaban sama dengan kelompok 1? Kelompok yang lain? Beda. Kita lihat jawaban kelompok 3. Apakah jawabannya bakal sama dengan kelompok 1 atau malah berbeda? Oke, silahkan. Jadi teman-teman di sini
saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, yang diketahui itu nomor 1, fx-nya 5000x sama dengan 500x plus 2000. Terus gx-nya itu sama dengan 2x plus 5. Ditanyanya itu yang A, F bundaran GX, dan yang B biaya fotokopi jika jumlah 10 dokumen. Nah, yang A ini langsung saja kita jawab. F bundaran G X sama dengan F dalam kurung G X kurung. Sama dengan masukkan yang fungsi F ini tadi, Fx-nya 500 X plus 2000. Nah, sama dengan 500 yang dalam kurung ini kita ganti dengan fungsi Gx, yaitu 2x plus 5 ditambah 2000. Hasilnya itu 1000x plus 2500 plus 2000. Nah, hasilnya itu kita tambahkan 1000x plus 4500 karena 2500 ditambah 2000. Oke, lanjut. Lanjut yang B itu kita cari F bundaran G 10 dikali 10. Karena kita diminta itu untuk 10 dokumen. Nah, kita udah dapat tadi yang F bundaran GX-nya itu 1000x plus 4500. Nah, langsung saja yang X ini kita ganti dengan 10 buah dokumen. Jadi 1000 dalam kurung 10 tutup kurung plus 4500. 1000 ini dikalikan dengan 10, jadi hasilnya 10.000 plus 4.500 kita turunkan. Nah, 10.000 ditambah 4.500 hasilnya 14.500. Jadi biaya yang harus dibayar jika perangkatnya itu ada 10 buah atau 10 dokumen adalah 14.500. Oke, beri tepuk tangan untuk Nanda. Oke, kita lihat ya jawaban dari dua kelompok ini. Kelompok 1 dapat hasilnya yang A itu 1000x ditambah 27. Kelompok 2 ini 1000x tambah 4.500. Bedanya di sini berarti ya. Sama hasil yang B-nya. Ini 37.000, di sini 14.500. Kita lihat ya. Untuk permasalahan 1 itu diketahui fx-nya ya 500x plus 2000. Sama-sama betul ya. Mereka menuliskan diketahui. Gx-nya juga 2x plus 5. Betul. Yang ditanya itu F bundaran Gx sama biaya fotokopi jika jumlahnya itu ada 10 dokumen. Di sini kelompok 1 menuliskan F bundaran Gx itu F dan kurung Gx. Betul. F-nya tadi diketahui 500x tambah 2000 ya. X-nya ini kita ganti dengan Gx. Gx-nya itu 2x plus 5. Ini di sini betul nih. Angka sini betul. Kemudian 5000 kali 2x itu 1000x, oke. 5000 kali 5 di sini 25.000. Di sini 25.000. Kalau kita lihat di kelompok 3, 5.000 kali 5 itu dia dapat 2.500. Nah, kira-kira dari dua kelompok ini yang mana yang benar? 500 kali 5 2.500 atau 25.000? 2.500. Sepertinya kelompok 1 ini keliru, kelebihan nolnya. Makanya di sini jawabannya kurang tepat ya. Jawaban yang tepat itu bisa kita lihat di punya kelompok 3. 1000x tambah 2500 tambah 2000 hasilnya 1000x ditambah 4500 untuk yang A. Untuk yang B tinggal kita ganti x-nya itu dengan 10. Jadi ditulislah oleh si kelompok 3 itu 1000 dikali 10 hasilnya 10.000 tinggal ditambahkan dengan 4.500 hasilnya 14.500. Beri tepuk tangan untuk keduanya, udah berani maju ke depan. Oke ya, silakan dikoreksi dulu. Nah, lanjut kita ke kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok 2 perwakilannya menuliskan atau mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan kelompok 2.
Nanti kita lihat juga jawaban dari kelompok 4 ya. Nanti perwakilannya maju. Kita lihat kelompok 2. Apakah nanti jawabannya sama dengan kelompok 4 atau kelompok yang lain atau bahkan berbeda jawabannya ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 2 menjelaskan jawabannya. Izin teman-teman, izin menjelaskan. Di sini diketahui fx adalah 20.000 x plus 50.000 dan gx-nya sama dengan 2x plus 5. Lanjut. A fungsi komposisi f golongan gx sama dengan 20.000 x plus 50.000 sama dengan 20.000 kali 2x plus 5 plus 50.000 sama dengan 40.000 x plus 100.000 plus 50.000 sama dengan 40.000 x plus 150.000. Oke, lanjut yang Terus B. yang B, biaya untuk 10 perangkat yang digunakan F bundaran G kali 10 sama dengan 40.000 x plus 150.000 sama dengan 40.000 dikali 10 dikali ditambah 150.000 sama dengan 40.000 plus 150.000 sama dengan 190.000. Oke, silahkan. Aduh, tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut ya. Untuk kelompok 4, silahkan perwakilan kelompoknya maju. Kita lihat apakah jawabannya bakal sama atau berbeda. Nih, silakan. Desi.
Ada yang sama nggak kelompok lain dengan jawaban kelompok 2? Ada yang sama nggak? Beda? Oke, kita lihat apakah bakal sama juga dengan kelompok 4. Ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk materi ini, X adalah 20.000 plus 50.000. Dx-nya 2X plus 5. Cara penyusunannya yang A, F bundaran G, F bundaran Gx sama dengan 20.000X plus 50.000. Maksudnya 20.000 dikali 2X plus 5 ditambah 50.000. Maksudnya 40.000X ditambah 100.000 ditambah 50.000. Hasilnya 40.000X plus 150.000. Dengan B, biaya jika 10 perangkat yang digunakan. Bundaran G 10 sama dengan 40.000 kali 10 ditambah 150.000. Hasilnya 400.000 ditambah 150.000. Hasilnya 550.000. Dan dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Desi, perwakilan kelompok 4. Ya, kita lihat jawaban kelompok 2 dan 4. Kelompok 2 yang A hasilnya 40.000X tambah 150. Kelompok 4 itu 40.000X ditambah 150 juga. Ini sama-sama jawabannya 40.000X tambah 150 ya. Kita cek. Diketahui Fx-nya itu 20.000X ditambah 50.000. Gx-nya itu 2X plus 5. Yang pertama dia minta F bundaran Gx. Berarti 20.000X ditambah 50.000. X-nya itu kita ganti dengan Gx-nya. Ditulislah 2X plus 5 ditambah 50.000. Di sini 20.000 dikali 2X itu hasilnya 40.000X. 20.000 kali 5 100.000, oke. Nanti 50.000-nya turun ya. Jadi dapatlah 40.000X ditambah 150.000. Ini betul nih. Kelompok 2 sama kelompok 4 sama-sama betul untuk jawaban yang A ya. Yang lain silakan dikoreksi juga. Yang B, dia itu minta biaya untuk 10 perangkat yang digunakan ya. Untuk yang B ini berarti tinggal kita ganti perolehan dari hasil F bundaran Gx-nya dengan 10 ya. Di sini berarti 40.000 dikali 10. Oke, 40.000 kali 10 ya, sama-sama betul. Nanti hasilnya akan dijumlahkan dengan 150.000. 40.000 dikali 10 itu hasilnya 40.000 di sini.
Kalau di sini hasilnya 40.000 dikali 10, 400.000. Kira-kira jawabannya benar yang kelompok 2 apa kelompok 4? Kelompok Nah, lagi-lagi kelompok ini ya, salah satu kelompok ini kelebihan atau kekurangan ya. Ini kekurangan 0. Tadi kalau kelompok 1 kelebihan 0, kelompok 2 kekurangan 0. Nah, ini ya. Fatal nih hasilnya berbeda. Kita lanjut yang kelompok 4 nih. Berarti kan 40.000 dikali 10, 400.000. Ditambah 150.000. Hasilnya 550.000. Ini jawaban yang benar ya. Coba lihat kalau misalnya dia salah ya. Maksudnya itu dia kurang teliti menuliskan angkanya, itu bakalan jawabannya berbeda. Berbeda jauh sekali. Itu 190, ini 550.000. Jadi perlu diperhatikan ya, harus teliti matematika, karena kalau misalnya salah satu saja, salah satu angka, kurang satu angka atau lebih satu angka, itu hasilnya bakal berbeda, bakal dapat hasil yang salah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silahkan dikoreksi dulu ya. Habis itu kita nanti lanjut ke soal evaluasi ya. Sudah? LKPD-nya? Sudah. Oke, silakan dikumpul dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, perwakilannya maju ke depan mengumpulkan LKPD-nya. Bentar ya. Udah ya, setelah kalian berdiskusi ya, kemudian perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, jadi kerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan temannya. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit ya, Ibu bagikan satu-satu. Silakan tulis nama dan kelasnya. Ini kelas 11. Jadi kita tulis kelas 11. Ini kelompok 2. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, agak berjauhan dengan teman kelompoknya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, soal evaluasi ini ada 5 soal pilihan ganda ya. Karena ini soalnya menghitung, jadi Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit mengerjakannya. Silahkan kalian cari dulu ya jawaban yang tepat. Dan juga kalian tulis, jangan lupa nama dan kelasnya ya. Namanya siapa? Kelas 11. Tulis kelas 11. Jangan sampai keliru lagi ya. Kalau keliru hasilnya. Soal evaluasi ini untuk melihat apakah kalian itu benar-benar paham dengan materi kita hari ini. Makanya diberilah soal evaluasi 5 soal pilihan ganda. Dicari dengan betul-betul ya, dicari dengan sama. Silahkan. Waktunya masih panjang, sekitar 20 menit.
Apakah ada yang sudah? Yang sudah boleh dikumpul. Yang belum boleh selesaikan terlebih dahulu. Ibu koreksi yang sudah dulu ya. Kalau yang belum silakan dulu, nggak apa-apa, bertahap ya. Ibu lanjut koreksi dulu ya. Oke, udah dapet nih nilainya. Ya. Ya, semuanya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, dari Ibu menjelaskan materi, kemudian dilanjutkan kalian diskusi kelompok, mempresentasikan kelompok sampai yang ini ya, mengerjakan soal evaluasi. Ibu, alhamdulillah, Ibu sangat terkesan dengan kalian semua aktif, kalian juga perwakilan kelompok juga berani maju ke depan, mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, untuk itu dari hasil koreksi ini, Bu, soal evaluasi itu menyatakan bahwa kalian semuanya tuntas. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian kalau dilihat dari evaluasi kalian semuanya paham ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya ya, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa sih kira-kira yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pertanyaan hari ini, pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi. Oke, kata temanmu tadi, komposisi fungsi itu adalah ya,
penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi. Tadi ya, di mana tadi hasil dari fungsi pertama itu menjadi input atau dimasukkan ke fungsi kedua. Nah, kalau ada pertanyaan nih, apakah urutan fungsi yang digabungkan itu akan mempengaruhi hasil akhirnya? Sudah dikatakan oleh Rindu tadi kan, bahwa kalau misalnya suatu fungsi ya kita gabungkan atau kita komposisikan, urutannya itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ya, seperti tadi, komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif, ya, tidak bersifat komutatif. Di mana ya bisa kalian lihat di sini simpulan. Bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, sehingga hasil akhirnya bisa berbeda untuk komposisi fungsi ya, tidak bersifat komutatif. Kemudian lagi terakhir tadi ada juga pertanyaan dari Nadine mengatakan bahwa bisa nggak sih Bu kalau misalnya hanya ada satu fungsi itu sendiri yang kita komposisikan atau digabungkan? Itu jawabannya bisa, asalkan hasil dari fungsi pertama masih berada dalam domain atau fungsi itu sendiri. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, dari kesimpulan sudah Ibu dan kalian simpulkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup? Cukup. Kalau tidak ada, kita lanjut nih refleksi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oh, alhamdulillah. Senang ya, happy berarti ya? Happy. Oke, kalau yang kedua, apa yang menjadi kesulitan kalian selama proses pembelajaran dilakukan? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah ada hal yang belum kalian pahami dari materi pembelajaran yang telah disampaikan hari ini? Sudah paham semua. Oke, paham semua. Apa yang membuat kalian bersemangat belajar hari ini? Paham. Oke, diskusi. Oke, ada speaking. Oke. Nah, udah selesai ya pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya itu mengenai komposisi 3 fungsi. Nah, untuk itu silakan kalian pelajari dan kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan Raidi ya memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, baiklah anak-anak semuanya ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.